وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang sangat dan amat kita muliakan para kiai, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Para ketua RT, ketua RW, dan wabil khusus ketua DKM Musholah Al-Hidayah dan segenap panitia malam peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah saya ceramah nggak sampai lama-lama karena takut nanti nasinya jadi rengginang. Hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Rasulullah, kalau kau cinta Allah, katakan kepada umatmu, ikuti aku, ikuti Muhammad, ikuti Rasulullah. Pasti Allah cinta kepada kita, pasti Allah ampunin dosa kita. Judul ceramah saya, ngikut Nabi keren. Judul ceramah saya, ngikut Nabi keren. Ya, hadirin sekalian, kita mungkin gak bisa ngikutin Nabi hal-hal yang besar. Nabi baca Qur'annya sampai satu hari berhatam-hatam. Kalau kita baca Qur'an, aduh, ya, bacanya jarang, sekali baca lihat ain. Ainnya jauh ke kagak nih? Wah jauh nih, panjang nih. Udah kenyang aja bawaannya, ya. Betul Pak? Itu saya Pak. Ya, kalau saya begitu. Ya, kalau sini insya Allah sama. Nabi kalau sembahyang la yarka qoblal mi'ah. Dia nggak akan rukuk sebelum baca 100 ayat. Yasin berapa ayat? Yasin berapa ayat? 83. Pernah gak satu rakaat satu Yasin? Pernah gak? Nabi SAW bersabda, man qara al-Qur'an wa huwa fi shalah indal qiyam falikulli harfin mi'atu hasanah. Orang baca Quran dalam sembahyang, maka satu hurufnya Allah berikan 100 kebaikan. Makanya kalau di Mekah itu sembahyang tarawihnya kan hatam Quran. Kalau dia hatam Quran berarti 100 kali hatam Quran. Ya. Nabi baru ruku kalau sudah baca 100 ayat. Kita ada yang baca sampai 100 ayat. Coba Pak baca Yasin. Saya pernah nyoba, lumayan, agak melayang dikit, kaki nggak berasa. Ya, luar biasa. Sampai waruku'uhu mislu qiyami, rukuknya lamanya sama seperti dirinya. Hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyam, sampai bengkak kakinya lantaran lama berdiri. Kita nggak gimana mau bengkak, gacoan kuliah kulhu. Ya, saya yakin juga nih di sini nih, alhamdulillah banyak juga yang bengkak. Asam urat. Ya, sekalinya bengkak, wah tumben sembahyang bengkak habis main bola. Jamaah sekalian, Nabi sedekahnya ghanaman yasuddu jabalain, kambing yang menutupi 2 gunung. Ngikutin sunnah Nabi kayak begitu kita nggak mampu. Ya, tapi ada beberapa sunnah-sunnah lainnya. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita ingin mendapatkan kecintaan Allah,
kita ingin mendapatkan ampunan Allah, kita ikuti yang dikit-dikit dari sunnah Rasulullah, biarpun kecil kita ikutin. Ya, yang pertama mungkin dari awal, kalau masuk rumah kita baca, Assalamualaikum. Ya, kalau kalau ada anak yang masuk rumah nggak baca Assalamualaikum, suruh keluar lagi. Kenapa? Rumah kita bikin bukan kandang ayam, rumah kita bikin bukan rumah kucing. Kalau masuk rumah nggak Assalamualaikum, ayam masuk rumah nggak Assalamualaikum, wajar. Ayam. Kucing masuk rumah nggak Assalamualaikum, wajar. Kucing. Anak masuk rumah nggak Assalamualaikum, wajar. Kurang ajar. Masuk rumah kita bikin baca doa. Anda baca doa, Anda akan didoakan orang tua. Kalau dia baca Assalamualaikum, orang tuanya jawab Waalaikumsalam, anak dapat doa dari orang tua. Luar biasa berkah. Jangan dikasih, Pak. Saya kalau anak nggak baca Assalamualaikum, saya usir. Ini rumah bukan dibikin buat kandang ayam. Masuk Assalamualaikum, jangan cuma tulisan doang yang besar di depan pintu. La tadkhulu qabla salam, jangan masuk sebelum salam. Masuk begitu aja. Ya, kita sunnah baca assalam. Bacanya gimana, Bu? Bacanya gimana? Ya, nih saya tanya, Pak, kalau Assalamualaikum bacanya gimana? Enggak, yang benar. Yang saya dengar enggak begitu. Ketok pintu, Assalamualaikum. Ya, tuh bacanya Assalamualaikum. Enggak tahu bahasa Arab artinya apa itu. Assalamualaikum. Yang tahunya tuh Assalamualaikum. Enggak ada bahasa Arab artinya apa tuh? Ya, Ustaz. Ya, kira-kira Assalamualaikum artinya apa? Assalamualaikum. Ya, baca yang benar. Assalamualaikum. Ya, orang rumahnya datang, bukain pintu, waalaikum, ketemu orang tua. Ya, kita cium tangan. Ini sunnah nih, Pak. Ya, ini jarang nih. Ya, jarang lagi nih anak-anak masuk ke rumah mundar mandir, nggak ada yang cium tangannya sama orang tua, nggak ada. Ya, cium tangan. Jamaah sekalian, kalau hari ini kita masih bisa megang tangan orang tua kita, perhatikan itu tangan. Itu tangan pernah nyebokin kita. Itu tangan pernah basuh kotoran dari tubuh kita. Itu tangan pernah berlumuran darah dengan darah kita. Pegang itu tangan, lihat betapa beruntungnya saya masih bisa pegang tangan orang tua saya. Keriput sudah rusak, sudah mungkin hitam, sudah mungkin banyak yang kurang sempurna, tapi kita beruntung masih bisa cium tangan orang tua kita. Jamaah sekalian, kalau malam ini kita bisa kembali ke rumah kita, bisa ketemu orang tua kita, cium tangannya lebih dalam. Beruntung orang yang hari ini masih bisa mencium tangan orang tuanya. Bau sorga masih bisa dicium hari ini. Ya, salah kalau ada orang yang minta doa, minta hal-hal yang keramat. Di rumahnya ada wali yang hidup, jauh-jauh ke Jawa, jauh-jauh ke Surabaya, jauh-jauh ke Banten ziarah, tapi dia lupakan orang tua yang ada di rumahnya. Dia cium tangannya. Satu saat kita pengen cium tangan orang tua kita. Nah, tanya bapak-bapak ini, betapa kangennya kita pengen cium tangan orang tua kita. Sekalipun sekali kita cium lebih dalam. Ini ciumnya bukan di hidung, di jidat. Pantesan nih bocah sekarang pada jenong. Cium di hidung kita, cium lebih dalam. Satu saat kita pengen cium tangan orang tua kita, tapi sudah nggak ada lagi. Nih adik-adik sekalian,
Kalau hari ini kita dimaki-maki orang tua kita, hari ini mereka marah kepada kita, hari ini mereka pelototin mata mereka kepada kita, liatin, suaranya indah, suaranya merdu. Itu suara suatu saat kita kangen, kita pengen dimaki-maki, biarin deh, emang kita salah. Dia maki-maki kita karena dia sayang. Man ahabbak nasuhak, yang cinta padamu pasti menasehatimu. Dia sayang sama kita, dia nasihatin kita, dia arahin kita. Dia cuma pengen kita jadi yang jauh lebih baik daripada orang lain. Ya, alhamdulillah di sini saya punya jamaah, punya murid juga nih, ya, Rizi nih, ya. Ini kecil-kecil cabai rawit nih, Pak. Ya, doain mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Dia mondok nih di pondok saya udah 2 tahun, ya. Udah mulai juga bantu-bantu ngajar, ya. Udah mulai juga bantu-bantu buat ya mimpin muzakarah, ya. Jadi saya punya pondok di Aimatul Arba'ah di ya Kampung Nanggela, Desa Sukmajaya, Tajur Halang, Bogor. Ya, bagi jamaah sekalian yang punya anak laki dan perempuan, fadhol, ya, masukkan. Karena insya Allah 3 tahun mondok bisa baca kitab kuning, bisa ngajar, dan sudah yang ngajar tuh semuanya murid-murid yang sudah kita didik. Ya, jamaah sekalian, kalau nanti kita lihat orang tua kita, mereka, ya, kita lihat sudah tua, ya, sudah sepuh, beruntung. Karena hari ini nih saya kangen, pengen dengerin, ya, mau dimaki-maki kayak mau dimarahin kayak kita mau, Pak, ya, tapi sudah hilang. Ada pepatah bilang, ya, yuhanul mar'u, ya, orang kurang dihargain, ya, tapi waya'dhumu zar'u, ya, riz'u hina yuftaqadu. Kalau nggak ada baru musibah besar, ya. Waktu hidup nggak kurang dipedulikan, orang tuanya masih hidup kurang diabaikan, ya. Pas sudah meninggal dunia udah nggak ada, dia kangen, dia nyesel. Ya Allah, kalau babe ibu gue masih ada di Girang, kalian lihat keadaan kita. Kita pengen deh umrohin, kita pengen deh berangkatin. Dulu waktu hidup kita nggak mau tuh duit kita kasih dia, kita tunda, kita takut miskin, kita nggak mau ngasih uang kita pada orang tua kita. Tapi pas udah meninggal dunia kita pengen banget ngegirangin, tapi merekanya sudah tidak ada. Ya, jamaah sekalian, ikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua kita, ya. Mereka adalah wali min auliyaillah, doanya mustajab, sumpahnya terkabul, ya. Kalau pengen sorga bukan dengan S1, S2. Nih perhatiin nih, ya, anak muda, salah, ya. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, sorgamu ada di bawah telapak kaki ibumu. Al jannah tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah telapak kaki orang tua kita, ya. Kalau kita mampu berbakti, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya Isa, kul lil balin if'al ma syi'ta fa innahu sayughfaru lahu. Wahai Isa, katakan kepada anak yang mampu menyenangkan orang tuanya, lakukan apapun dalam hidupmu, Allah pasti akan ampuni dosamu, ya. Jamaah sekalian, ini salah satu hal sunnah yang mungkin ditinggalkan oleh kita, ya. Kita cium tangan dah, ya. Kita duduk, ya. Lalu kalau kita mau masuk kamar mandi, di antara sunnahnya pakai apa, Pak? Nih ceramah saya yang ringan-ringan aja nih, ya. Ya, masuk kamar mandi pakai kaki apa? Beneran nih, ya. Biasanya nggak peduli, ya. Kaki kanan, kaki kiri, kata Nabi dalam riwayat Imam Malik, man lam yubali bi ayyi rijlin dakhala baital khala ubtuliya bil faqri. Orang kalau nggak peduli masuk kamar mandi kaki kanan, kaki kiri, Allah berikan musibah miskin. Ada yang mau miskin? Ada yang mau miskin? Enggak? Besok perhatiin, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki. Perhatiin nih, Pak. Ini ngikutin Nabi biar kata kecil keren, Pak. Keren, ya. Biar kata kelihatannya ringan, keren. Kita buat yang gede-gede nggak bisa, ya. Buat hal yang besar-besar nggak bisa ngikutin sunnah.
Nih ya, banyak bapak-bapak ngikutin sunnah cuma kawin doang. Kawin lagi. Kenapa kawin lagi? Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi kawin lagi. Ya, ngagak. Ya, jamaah sekalian, kita jalanin sunnah Rasulullah SAW, biarpun kecil. Ya, kita masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, nah sunnahnya pagi-pagi jamaah sekalian, kita sempetin buat sembahyang duha. Ini sunnah Nabi nih, ya, jalanin. Bu, mau rezeki suaminya luas gak? Mau rezeki ibu juga luas gak? Sembahyang duha. Ya, anak kita suruh sembahyang duha, Pak. Kalau kita pengen anak kita gampang taat, kalau kita pengen anak kita hari itu nggak maksiat, kalau kita pengen anak kita jadi anak soleh, bimbing mereka buat sembahyang duha. Kitanya sembahyang duha biarpun 2 rakaat, minimal 4 rakaat. Nah, anak kita nih, kita nggak usah capek-capek nasehatin. Ada jaminan orang yang sembahyang duha, Allah berikan hari itu dia tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Nggak percaya? Besok coba sembahyang duha 2 atau 4 rakaat, Allah akan cukupkan buat kita, nggak bisa kita maksiat. Alhamdulillah. Ini biar kata kecil jalanin nih Pak. Ma min nabiyyin illa wa yusalli duha. Ya, Nabi pesan sama Imam Ali, ya Ali, sholli duha walau rakaatain. Wahai Ali, sembahyanglah duha sekalipun 2 rakaat. Ma min nabiyyin illa wa yusalli duha. Enggak ada nabi yang diutus kecuali mereka pasti sembahyang duha. Ya. Bukan hanya rizki, Pak. Duha Allah hindarkan kita dari maksiat. Duha Allah hindarkan kita dari perbuatan yang enggak manfaat. Kita pengen nih anak kita nih jadi anak-anak yang soleh. Didik mereka biar bangunnya subuh. Ya, bangun sebelum subuh. Didik. Ya, bangunkan sebelum subuh. Ya, jangan didiemin, sian dah. Jangan dibangunin, ntar dia sekolah ngantuk. Ya Allah, sekolahnya lebih penting, kerjanya lebih penting, padahal sembahyangnya jauh lebih penting. Ya, kita bangunin nih. Ya, ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, kalau anaknya pengen menjadi anak yang soleh, bangunkan sembahyang subuh. Ya, kalau bisa berjamaah, alhamdulillah. Ya, kira-kira kalau subuh di sini berapa saf nih, Yai? Alhamdulillah. Sampai full di luar. Ya, ini maulid segini nih. Ya, subuhnya segini bukan? Ya, mudah-mudahan setelah maulid nih ada bekasnya. Amin. Ya, subuhnya kita, ya, man yusolli duha fahuwa fi zimmatillah. Jamaah, kalau kita ya man yusolli subah, ya fahuwa fi zimmatillah. Orang kalau sembahyang subuh berjamaah, Allah lindungin sampai malam. Ya, Allah berikan pelindungan khusus buat orang yang sembahyang subuhnya berjamaah. Ya, insya, ya, nggak usah tahajud deh. Ya, ya, biasanya boro-boro tahajud, ya, subuh aja terkejut. Ya, subuhnya terkejut. Ya, nggak usah tahajud deh, itu sunnah. Yang penting yang wajib. Man saqalatul faraid an nawafil fahuwa ma'dzur. Kata ulama, orang yang sibuk sama yang wajib, yang sunnah nggak dijalanin, dimaaf. Kita puasa cuma Ramadan doang, nggak apa-apa. Nggak puasa sunnah juga. Ya, kita sembahyang yang wajib aja, yang sunnah nggak apa-apa. Yang wajib aja kerjain. Man taraka faridatan wahidatan kutiba ismuhu fi babi jahannam. Orang kalau 1 kali sembahyang saja ditinggal sengaja, namanya ditulis di pintu neraka jahanam. Nauzubillah min. Itu 1. Bagaimana kalau ada yang santai sampai ya seminggu nggak sembahyang? Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, kita lazimin. Ya, kalau kita pengen anak-anak kita, diri kita rezeki juga luas, insya Allah Allah berikan rezeki luas. Amin. Kita sembahyang duha.
Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, fadhol. Ya, mau baca doa atau enggak juga nggak apa-apa. Ya, nah kalau yang wajib kita jalanin, yang sunnah kita nggak jalanin, yang fardunya nih, ya ini masih beruntung. Tapi waman sagolathun nawafil anil faraid fahuwa magrur. Orang kalau sibuk sama yang sunnah, tapi yang wajib enggak, orang ini ketipu nih Pak. Ya, tahajud sembahyang subuh kagak. Ya, duha sembahyang johor kagak. Ya, ini namanya Paul Pak. Tahu Paul? Minum es ditiup. Ya, Paul. Ya, minum es dipikir ya berasap, panas ditiup. Ya, saya mau tanya Pak, ini ntar kita makan pakai nasi apa pakai bok? Hah? Ada di antara kita yang suka nasi uduk? Ada? Nasi ulam? Ada? Suka nasi ulam, suka nasi uduk, tapi nggak suka pakai sambal? Boleh? Boleh? Boleh. Suka nasi uduk doang, sambalnya nggak apa-apa. Karena sambal tambahan, betul? Suka sambal nasi uduk kagak, boleh? Wah mencret nih Pak. Sambal disuka nasi kagak? Ya, kalau kita mau sembahyang yang wajib saja, yang sunnah enggak, Allah maafin. Ya, tapi jangan sibuk dengan yang sunnah kalau yang wajib kita nggak jalanin. Ya, nah di antara hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ini, ya Pak, saya mau kasih tahu yang paling besar pahalanya, yang Bapak kejarnya susah, ya mau urusan haji umroh berkali-kali juga ngejarnya susah Pak. Ada Pak pahala yang besarnya luar biasa, sangat besar. Bahkan ulama-ulama pengen meninggal dalam keadaan itu. Wali-wali orang-orang soleh pengen meninggal dalam keadaan itu. Ya, saya pengen sebelum saya tutup ini ceramah saya pengen memberikan satu jalan yang paling besar dan susah kita ngejarnya kalau pakai dengan amal yang lain. Mau Pak? Mau Pak? Wa min akbari sunnatin nabi ihya'ul ilmi. Sunnah Nabi yang paling besar adalah hidupkan ilmu agama. Ya, ini kalau di sini ada yang ngaji Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita bukan yang paling kaya, bukan yang paling alim, bukan yang paling hebat, ya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan. Kata Nabi, sebaik-baik kita yang mau belajar Quran. Biar kata udah tua mau ngaji Quran, ya, dulu Mbah Hamid Pasuruan kalau lihat orang-orang udah pada tua-tua nih disuruh nih baca Quran, ya, ngaji Quran, padahal bacanya udah susah, atau dia udah pada pintar baca Quran tapi suruh ngaji Quran. Kenapa? Karena biar umurnya nutup dia masih ngaji Quran, dia meninggal dalam kondisi jadi makhluk terbaik di dunia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yang mau belajar Quran. Jangan malu Pak, kita nanti di kuburan sendiri, nggak ada yang nemenin. Ya, orang yang cinta sama kita nggak bakalan mau nemenin kita. Ya Allah Mas, kita mau hidup semati deh Mas. Ya, kalau Mas mati, saya ikut mati deh. Ada pas kita mati, bini kita mau temenin gitu, ada? Kagak. Anak kita ada? Kagak. Kita akan tanggung jawab semua apa yang kita lakukan. Sebaik-baik manusia yang mau belajar Quran, kalau bisa diajarkan orang lain Quran. Orang nggak bisa jadi alim, wah baca kitab, wah ya terangin, wah ceramah. Siapa gurunya? Guru yang paling utama adalah guru yang ngajarkan dia Quran. Guru pondasinya guru Quran, guru utamanya guru Quran. Makanya kalau ada yang ngajar Quran, muliain Pak. Ini orang mulia nih di hadapan Allah. Ini kelihatannya aja nih orang susah, tapi dia peduli sama orang nggak bisa baca Quran. Ngapain lu pada? Ayo sini ngaji sama gue. Tajwidnya diberesin, makhrajnya dirapiin, panjang pendeknya dirapiin. Subhanallah, ini manusia mulia. Ya,
Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu nih yang usianya sudah ya, udah ngap-ngap, ya kayaknya udah berteman sama malaikat Israel, ya, udah punya nomor WhatsApp juga sama malaikat Israel, ya, suka di SMS malaikat siap-siap, ya, udah deh ngaji deh, apalagi yang udah, ya udah deh, ya ngaji Quran, cari guru Quran, kalau perlu di musola dibikin lagi, ya pengajian Quran. Yang mau ngajarin Quran meninggal, kondisi terbaik orang itu mati syahid. Man kharaja liyata'lamal ilma fahuwa mujahid fisabilillah hatta yarji. Orang kalau sampai keluar rumahnya pengen nuntut ilmu apalagi Quran, maka orang itu dianggap perang di jalan Allah sampai dia pulang. Meninggal mati syahid, Pak. Ya, bukan ya nungguin medan perang, bukan. Ya, cukup kita ke majelis taklim, kita duduk jauh lebih besar daripada kita umroh. Kita berangkat berkali-kali, ya. Kita pengen banget tapi nangis-nangis, ya Allah, berangkatin aneh ke Mekah, aneh pengen umroh, ya. Di samping rumahnya dia ngaji Quran, dia nggak ikut. Ya, di musola ada pengajian dia nggak ikut. Ya, nggak bisa baca Quran, dia kagak penting, nggak penting buat dia baca Quran, yang penting bisa umroh. Di sana mau ngapain? Ya, dia belajar bahasa Arab begitu. Ya, sono ya pas banget orang-orang Arab. Ya, sampai di sono dia bingung ngomong Arab. Ya, akhirnya dia nyasar, dia naik taksi, dia pikir kali ya supir taksi bisa bahasa Indonesia, kagak. Akhirnya dia bingung. Bagaimana caranya supaya lurus saja? Dia tegur untuk supir taksi, ihdinas siratal mustaqim. Untung dia masih suka sembahyang, ya. Ini supir taksi paham tuh, ihdinas siratal, lurus saja udah, nggak belok-belok. Pas dia lihat ada tempatnya mau berhenti, oh ini sopir mau belok, dia tegur tuh, negor jangan belok, bagaimana? Sopir, waladolin. Sopirnya sampai kaget, dibilang amin. Ya, sekedar nih Pak ya. Ini kelihatannya mukanya tegang-tegang banget, kayak muka orang lapar. Ya, ini kemalaman nih. Ya, ajaman sekalian, hadir majelis ilmu. Nabi bilang begini Pak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang keluar rumahnya dia pengen nuntut ilmu nih, dia lagi menempuh jalan sorga yang paling mudah. Allah mudahkan jalan menuju sorga. Anda mau tanya, yang punya sorga siapa? Allah. Yang ngasih sorga siapa? Allah ngasih jalan yang paling gampang Pak, paling gampang menuju sorga. Nabi udah tegesin, orang kalau keluar rumah nuntut ilmu, Allah mudahin jalannya menuju surga. Ini catat nih Pak, kalau perlu jadi apa? Jadi status WhatsApp, ya, bagi di grup. Ternyata jalan yang paling mudah menuju surga adalah menuntut ilmu dan hadir di majelis ilmu. Sepakat? Sepakat? Kita tulis di WhatsApp, kita bagiin orang lain. Siap? Siap? Ternyata jalan termudah menuju sorga adalah menuntut ilmu agama dan hadir di majelis ilmu. Ya, jangan jauh-jauh Pak dari majelis ilmu. Duduk, hati cuman duduk doang, duduknya udah mojok, tidur lagi. Ya, ada kan yang begitu, jiro namanya. Ya, apa jidur. Habis ya ngajinya tidur, ya malaikat bingung mau dicatat, tidur, nggak dicatat, dia datang. Sorga tuh Pak, ya udah tidur liuran lagi, ya sorga nggak apa-apa, ya nggak megang pena, nggak nulis satu huruf. Nabi bilang, la tamassu qalam wa la taktubu harfan. Datang ke majelis nggak pegang pena, enggak. Nulis huruf satu juga enggak, Nabi udah tahu dari dulu. Ya, nggak ada yang bawa pulpen enggak. Ngaji Pak kali bawa pulpen kagak.
Kali bawa buku kagak, nggak kayak kita dulu. Kalau ngaji nggak bawa kitab, nggak ya diusir sama guru. Kalau sekarang nggak, ya bawanya handphone, ya jauh lebih baik daripada kita bebaskan 1000 budak. Jauh lebih baik daripada kita sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Ini susah dikejar, Pak. Ya. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan Maulid baginda Rasulullah SAW kita bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Kita bisa mengkirangkan hati Nabi Muhammad. Kita duduk di majelis ilmu, Nabi Muhammad senyum. Pak, kalau Nabi senyum kira-kira harganya seberapa? Hah? Ya, nih adik sekalian, kalau Nabi senyum kira-kira harganya berapa? Ini dunia beserta isinya, langit beserta isinya, sorga beserta isinya. Kalau dihitung dibanding dengan senyum Nabi Muhammad SAW, nggak akan pernah bisa dibandingkan dunia beserta isinya dibanding dengan senyum baginda Nabi Muhammad SAW. Kita duduk, kalau maulid saja kita mau datang, tapi pengajian kita tidak datang, ini salah. Ya, kita ini cuma dikumpulin buat lebih kenal Nabi Muhammad, bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Insya Allah setelah maulid ini ada asarnya, ada hasilnya. Amin. Habis maulid pengajian penuh, amin. Hari ini ada makanan, amin. Besok kalau ngaji insya Allah musola adain makanan, amin. Nggak usah takut miskin, ya. Kalau ada yang ngaji nih, dulu nenek kita kalau ada orang-orang ngaji dia titipin tuh, ya. Ya Allah kasihan yang ngaji, lo titipin deh nenek gua ada gorengan, ada teh hangat, ada teh manis, begitu gak? Nenek-nenek kita mau tuh dia kagak datang tapi dia peduli tuh sama makanan. Ya, dikirimin tuh di musola, di langgar, daripada ya nggak ngaji tapi dikirimin makanan. Ya, nah kalau nanti ibu-ibu lihat ada bapak-bapaknya ngaji, anak muda ngaji, titipin makanan, biar pada girang, biar pada seneng. Habis ngaji dia bisa ngobrol. Alhamdulillah. Nih habis ngaji main handphone dah. Habis ngaji nongkrong dah. Yang penting lo ngaji, biar tahu ilmu agama, biar tahu agama kita. Tapi kita baru saja bikin senyum baginda Nabi besar Muhammad, kita girang, Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf saya nggak bisa sampai akhir karena malam ini memang saya harus balik ke pondok pesantren. Ya, ini juga bakal balik nih. Ya, besok minggu balik. Jadi malam ini saya harus balik. Ya, mudah-mudahan sampai jam 12 di pondok. Ya, tutup doa juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalimat saya yang kasar, ya maafin ya Pak ya. Bu, maafin Bu ya. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, maklum saya orang-orang kasar. Ya, kalau saya orang halus, saya yakin kabul nih. Ya, ya, saya makhluk kasar, makanya katanya agak kasar. Maafin, ya. Ini jangan sampai viral nih, ya. Terviral habis dah, ya. Ya, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya, kita tutup doa. Ya, kita baca Al-Fatihah sebelumnya. Kita baca Al-Fatihah buat orang tua kita yang hari ini masih ada, yang hari ini masih hidup, yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita bayangkan wajahnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah panjangkan umurnya. Allah tidak cabut nyawanya sebelum kita mampu berbakti kepadanya. Kita lihat wajah mereka. Kita beruntung bisa masih melihat wajah mereka. Kita doakan mereka bahagia dunia dan akhirat. Dia cinta sama kita, kita minta Allah cinta sama dia. Kalau orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosanya. Hari ini, detik ini nih, kuburannya bercahaya-cahaya dengan doa kita. Hari ini dia bangga punya anak kayak kita. Hari ini dia senang doanya, doa kita bisa memberikan cahaya di kubur mereka. Amin. Mudah-mudahan mereka bangga punya anak seperti kita. Dan kita doain anak-anak kita, mudah-mudahan panjang umur,
sehat walafiat, dapat rezeki yang berkah, dapat ilmu yang manfaat. Buat istri-istri kita mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bisa masuk surga bersama suaminya. Dan suami-suami ini Bu doain mudah-mudahan panjang umur, rezekinya berkah, nggak kawin lagi, amin ya rabbal. Mudah-mudahan